waktu sedikit untuk sekedar mengevaluasi atau melihat bagaimana perkembangan tentang pengajaran yang Bapak Ibu laksanakan. Sebelumnya saya mohon maaf, bukan menggurui, bukan apa, tapi ini sebagai tugas pimpinan untuk dalam bentuk pembinaan tentang administrasi kita semua. Kemudian refleksinya atau evaluasi dirinya di dalam penerapan di kelas ini, saya ingin melihat sampai di mana atau sejauh mana hal-hal yang sudah dilaksanakan dan kendala-kendala yang kita hadapi semua. Dan ini merupakan satu ke depan bagaimana pendidikan di SD 4 Kalangkangan bisa berjalan sesuai dengan tuntutan aturan-aturan yang ada. Artinya kita mengikuti aturan-aturan yang ada untuk mencapai tujuan daripada pendidikan kita sendiri. Walaupun kita di sini ada hal-hal yang harus kita rencanakan bersama, tapi kita harus evaluasi dulu. Baru kita tindak lanjuti dengan pembenahan yang masih kurang. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya mengambil 3 perwakilan dari guru, satu dari perwalian kelas, yaitu dari guru kelas 6, kemudian dari guru bidang studi, yaitu pendidikan agama Islam dan pendidikan kesehatan jasmani atau pendidikan olahraga. Jadi yang saya ingin tanyakan di sini, yang ingin saya wawancara dengan Bapak Ibu sekalian, sudah bisa dijawab dengan jujur, dan ini sebagai bahan evaluasi kita ke depan nanti. Karena di sini yang kita cari adalah evaluasi diri dan refleksi pengembangan kompetensi tenaga-tenaga yang ada sebagai tenaga pendidik yang ada di sekolah ini. Saya mulai saja dari barangkali dari perwakilan guru umum atau guru kelas. Yang saya ingin tanyakan, kira-kira bagaimana situasi di dalam kelas, cara Bapak mengajar atau mengevaluasi pembelajaran yang ada, apakah bisa dilaksanakan sesuai dengan administrasi yang ada atau tidak? Saya tanya kepada Bapak perwakilan dari guru umum, kira-kira bagaimana hal-hal yang sesuai dengan apa yang dialami di kelasnya? Untuk di kelas 6 itu berjalan dengan baik, dan anak-anak semua sudah memahami apa yang dipelajari pada hari ini. Jadi, namun ada beberapa anak yang tidak mencapai KKM-nya, maka saya mengadakan remedial, dan yang sudah mencapai KKM maka saya akan mengadakan pengayaan, memberikan PR di rumah dan sebagainya. Terima kasih. Ya, bagus sekali. Jadi memang harus seperti itu, Bapak Ibu, kita harus melaksanakan sesuai dengan apa yang sudah kita susun dalam bentuk administrasi kita. Kita berupaya untuk harus melaksanakan hasil semaksimalnya, kita harus capai 100%. Karena bagaimana kita bisa mengembangkan ini, kalau kita tidak usahakan berdasarkan dengan apa yang harus jadi aturan kita, yang harus kita ikuti. Kemudian satu lagi Pak, kendala-kendala yang biasa dihadapi di kelas bersama dengan anak, kira-kira apa semua? Ya, ada beberapa hambatan tuh, kendala-kendala yang dihadapi anak-anak. Yang pertama itu ada beberapa anak yang kurang serius atau mengikuti pelajaran dengan baik. Oleh itu kami selaku guru terus dan selalu membina atau mendidik anak tersebut supaya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Iya, terima kasih banyak Pak. Masalah kehadiran, Alhamdulillah kehadirannya pada hari ini 100%. alhamdulillah. Ya. Jadi barangkali untuk sementara garis besarnya saja dulu, nanti akan kita arahkan evaluasi yang lebih detail lagi.
saya umumkan lagi. Nanti kemudian kita ambil dalam satu rapat di mana temuan-temuan ini mungkin sifatnya secara menyeluruh, karena tidak mungkin satu kelas itu, satu kemampuan guru setinggi apapun dia tetap pasti ada kelemahan. Inilah yang kita perlu perbaiki bersama. Kemudian kita bina kepada kepada ibu guru olahraga, bidang studi olahraga. Ya, kurang lebih pertanyaannya sama. Kira-kira kendala-kendala apa? Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan diberikan kepada saya sebagai guru PJOK melakukan sebagai pembelajaran saya itu mengenai mengenai sifat anak-anak yang di dalam kelas. Adapun itu ada beberapa orang Pak, tapi bisa dikendalikan oleh guru PJOK. Dan selanjutnya alhamdulillah KBM yang saya ajarkan kepada mereka dari kelas 1 sampai kelas 6 mungkin tidak mencapai KKM, tapi ada sebagian anak yang bisa mencapai KKM tersebut. Dan kendala yang di dalam kelas Pak, alhamdulillah bisa saya bendung PJOK. Terima kasih. Artinya dalam pencapaian ini minimal dia 75, ya, itu minimal. Dari anak-anak dan kemudian yang mencapai 25%. Karena memang berdasarkan KKN-nya kita 75 Pak ya, 75 KKN-nya kita ini. Ada Iya, ada sekolah punya. 70, 75, Iya. ada sekolah 65. Ya. Jadi untuk 65 kita punya secara sekolah ya, secara keseluruhan. Alhamdulillah kalau kita bisa capai 75 sudah satu prestasi yang bagus. Ya, walaupun di situ tetap ada kekurangan-kekurangan yang tetap kita penuhi bersama. Kemudian masalah fasilitasnya, saya lihat kan masih ada yang kurang ini, perlu diinventaris, mana yang harus diadakan. Kalau mengenai itu Pak, banyak yang kurang, banyak sekali. Ya, maksudnya Ya. ada tapi kebanyakan yang rusak. Oh iya, sudah Seperti rusak. inventaris PJOK, contohnya seperti bola Pak. Bulu tangkisnya ada, Iya. cuma seberapa bagian yang rusak. Tapi perlu kita inventariskan. Insya Allah nanti dengan bendahara dana bos kita akan tetap dimasukkan. Ya, kan. Makanya saya minta itu data-data itu apa yang dibutuhkan di kelas itu harus ada catatan-catatan kebutuhan kelas ada semua. Karena itu kelas kita akan sebagai bahan evaluasi kita untuk masukkan dalam pembiayaan operasional sekolah. Ya, terutama memang yang kita utamakan itu memang dalam pembelajarannya setiap hari. Jadi, saya mohon kepada semuanya untuk catatan-catatan kekurangan dari kelas, terutama yang menunjang jalannya proses pembelajaran. Alhamdulillah kalau bisa seperti itu Ibu, terima kasih banyak ini. Kemudian langsung saja kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pertanyaan tadi tentang masalah pembelajaran di kelas, karena saya adalah guru PAI atau Pendidikan Agama Islam mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi yang saya bahas dulu tentang kelas rendah, karena kelas 1, 2, 3 itu adalah kelas rendah. Iya. Tentu beda dengan kelas tinggi, karena kita tahu kelas rendah itu masih terlalu kecil dan masih kekanak-kanakan. Jadi untuk KKM ya ada sih beberapa orang yang tidak mencapai KKM-nya, namun setelah kita evaluasi demi pembelajaran setiap pertemuan 1 minggu 1 kali setiap kelas itu bisa
sedikit-sedikitnya bisalah mencapai. Jadi kira-kira kalau kelas 1 sampai 3 itu mencapai sekitar 80% Pak, KKM-nya ya. Iya, alhamdulillah. 80%. Kemudian kalau kendala-kendala yang jelas banyak kendala, apalagi kelas rendah, banyak sekali kendalanya, tetapi kita bisa atasi dengan pembelajaran. Biasa kita lakukan kalau sudah bosan, kita adakan lagi seperti bermain, bernyanyi, tepuk tangan, seperti itulah kelas rendah Pak. Kemudian kalau kelas tinggi, ya sama saja ada kendalanya. Kemudian juga KKM-nya sudah bisa sama juga, sudah mencapai sekitar 80%, namun masih ada yang paling bawah, tetapi kita bimbing terus itu. Kalau kendalanya juga kalau di kelas tinggi itu kendalanya beda dengan kelas rendah. Karena kelas tinggi ada sih anak-anak yang memang betul-betul dinasehati, tetapi masih juga diulang-ulang. Tetapi itu kita sudah kompak dengan guru-guru kelas, dengan guru bidang studi, selalu membimbing dengan penuh kesabaran. Jadi itulah, kalau kendala sih banyak sekali tuh Pak, kendala kan anak-anak kita tahu itu anak-anak permainannya banyak di kelas ya. Jadi mungkin cuma itu yang bisa saya laporkan tentang keadaan di kelas. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Guru bidang studi pendidikan agama. Kalau metode itu jangan sampai kita kaku dalam pemahaman tentang metode itu. Karena kalau kita menonton pada metode yang kita susun di RPP itu kadang kan biasa tidak pas. Namanya manusia selalu ada kehilapan, ada kekurangan. Nah, inilah yang maksudnya dari kekurangan-kekurangan ini nanti insya Allah akan kita benahi bersama. Mungkin ini sudah bisa mewakili dari semua keadaan guru-guru kita di sini. Dan ini menjadi bahan kajian secara penanggung jawab saya sebagai kepala sekolah, dan secara tugas adalah tanggung jawab kita semua pelaksanaannya. Ya, jadi barangkali terima kasih banyak ini nanti tetap akan kita tindak lanjuti dalam pembinaan secara umum ataupun pembinaan secara personil, secara per kelas. Barangkali apa-apa semua yang masih menjadi kendala tetap menjadi catatan buat kita semua, dan ini akan kita jadikan sebagai standar kita untuk maju ke depan lagi ya. Barangkali menjadi perhatian kita semua ya, baik yang sempat kita bertatap muka dalam bentuk wawancara yang singkat ini ataupun dengan teman-teman yang sempat mendengarkan ini ya, dan ini tetap akan kita bahas secara bersama, karena perwakilan ini sudah cukup bagi saya untuk menilai keseluruhannya. Walaupun itu tidak maksimal, tetapi gambarannya sudah bisa ya, sudah bisa kita untuk menindaklanjuti ya, bagaimana evaluasi diri kita, kemudian refleksi dan pengembangan kompetensi yang ada di sekolah kita ini, baik itu dari guru maupun kepada anak-anak. Dan alhamdulillah mudah-mudahan anak-anak semua kita bawa dalam nuansa atau bentuk belajar yang menyenangkan ya, tidak tegang anak-anak, tetap dalam rasa gembira, dalam rasa ceria ya, supaya anak-anak bisa santai dalam bentuk belajar tetapi serius ya, itu tergantung dari ini. Barangkali hanya itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf atas waktu yang sudah diluangkan ini, sudah mengganggu sedikit waktu belajar mengajarnya Bapak Ibu, tapi ini juga dianggap sangat penting ya, barangkali nanti kita akan tindak lanjuti bersama dalam bentuk rapat berikutnya ya. Saya rasa cukup demikian. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Alhamdulillah, akhirnya saya ucapkan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.